Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gula Darah Normal Channel. Kali ini saya akan uji coba buah naga. Apakah buah naga meningkatkan kadar gula darah atau tidak? Buah naga merupakan salah satu buah yang direkomendasikan dapat dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dilansir dari data komposisi pangan Indonesia, kandungan gizi yang terdapat dalam 100 gram buah naga mengandung air sebanyak 85,7 gram, energi 71 kalori, protein 1,7 gram, lemak 3,1 gram, karbohidrat 9,1 gram. Kali ini saya hanya akan menyoroti seberapa banyak karbohidrat yang terdapat di dalam buah naga. Uji coba kali ini saya akan mengonsumsi 200 gram buah naga, kurang lebih 1 butir besar buah naga. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa indeks glikemik buah naga itu adalah 48. Penelitian menunjukkan bahwa buah naga dapat mengurangi resistensi insulin yang secara efektif dapat mengendalikan kadar gula darah. Apakah pernyataan itu betul atau tidak? Nah, sekarang saya akan melakukan uji coba. Seperti kita ketahui bahwa indeks glikemik buah naga adalah 48, yaitu merupakan indeks glikemik yang dinyatakan rendah karena berada di antara 0 sampai 55. Sedangkan dinyatakan indeks glikemik sedang bila mana rentangnya antara 56 sampai 69. Dan dinyatakan tinggi apabila angkanya berada di antara rentang 70 sampai dengan 100. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik merupakan nilai yang menunjukkan seberapa cepat makanan yang kita konsumsi dapat menaikkan kadar gula darah. Selain indeks glikemik, kita juga harus mengetahui beban glikemik dari buah naga. Beban glikemik buah naga dihitung berdasarkan indeks glikemiknya dan juga berdasarkan jumlah karbohidrat yang terkandung di dalam buah naga tersebut. Untuk 100 gram buah naga, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa 100 gram buah naga memiliki 9,1 gram karbohidrat. Sehingga beban glikemik dari 100 gram buah naga adalah sebagai berikut. 48-nya adalah indeks glikemik buah naga dikalikan 9,1. 9,1-nya adalah jumlah karbohidrat yang terkandung di dalam 100 gram buah naga dibagi 100. Hasilnya adalah 4,37. Bila dilihat dari tabel beban glikemik, ternyata 4,37 berada di kelompok beban glikemik rendah. Karena saya akan mengonsumsi 200 gram buah naga, sehingga beban glikemiknya tentunya akan lebih tinggi. Yaitu di dalam 200 gram buah naga terdapat 18,2 gram karbohidrat. Sehingga beban glikemiknya adalah 48. 48 merupakan indeks glikemik dari buah naga,
dikalikan 18,2. 18,2 adalah jumlah karbohidrat di dalam 200 gram buah naga dibagi 100. Hasilnya adalah 8,74. Nah, kalau dilihat dari rentang 0 sampai dengan 10 itu beban glikemiknya rendah. Nah, berarti 8,74 merupakan beban glikemik yang rendah. Kalau dinyatakan sedang itu antara 10 sampai 20. Dan jika dinyatakan tinggi itu lebih dari 20. Sekarang saatnya melakukan tes gula darah. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari ini saya tidak melakukan puasa. Tadi pagi saya sarapan berupa 3 potong ayam, masaknya diungkep, ditambah 4 buah tahu kukus. Dan tadi pagi kebetulan saya tidak makan sayuran. Hanya 3 potong daging ayam ditambah 4 buah tahu kukus. Siang harinya jam 13.30 atau jam 1.30 saya makan siang. Kebetulan makan siangnya di tempat keondangan. Makan siangnya berupa daging sapi cincang, ayam bumbu saus manis, dan sayurnya berupa lotek yang dibumbu manis. Jadi masakannya hampir 3 jenis itu ada manisnya, berarti ada gulanya. Dan saya tadi cuci mulutnya dengan 1 buah bugis, yaitu terbuat dari tepung ketan ditambah dengan enten. Tentunya bumbunya sama, menggunakan gula. Jadi kalau nanti setelah tes gula darah saya tinggi, itu wajar ya, karena makannya ada yang manis-manis, tapi tanpa nasi. Sekarang jam 18.30. Sekarang waktunya tes gula darah. Sebelum saya mengonsumsi 200 gram buah naga, saya akan melakukan tes gula darah terlebih dahulu. Nah, saya ingin tahu berapa kadar gula darah saya sebelum saya mengonsumsi 200 gram buah naga. Ternyata gula darah saya berada di angka 105. Angkanya lumayan cantik juga karena tadi siang saya makan dengan makanan yang banyak mengandung gula, tetapi sekali lagi tidak mengonsumsi nasi. Sekarang saya akan mengonsumsi 200 gram buah naga. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tidak terlalu manis dan juga ada rasa masam. Jadi sudah habis sekitar 200 gram buah naga. Nah, nanti saya akan cek gula darah setelah 2 jam dari sekarang. Saya ingin tahu berapa kenaikan kalau memang naik, kalau turun berapa turunnya. Jadi ingin tahu berapa poin naiknya atau berapa poin turunnya, atau mungkin tidak naik atau tidak turun. Kita akan uji coba nanti setelah 2 jam. Jadi setelah 2 jam saya makan buah naga. Nah, ini tidak ada rekayasa, ini realita sesuai dengan keadaan saya pada hari ini. Jadi saya hari ini tidak puasa, makan pagi juga, makan siang juga, tapi tanpa nasi.
Kita berjumpa lagi nanti di dalam cek gula darah setelah 2 jam. Berjumpa lagi di tes gula darah 2 jam setelah makan 200 gram buah naga. Perlu saya sampaikan bahwa setelah tadi saya mengonsumsi 200 gram buah naga, saya tidak melakukan olahraga atau tidak melakukan kegiatan dengan intensitas tinggi. Dan juga saya tidak makan apapun. Karena benar-benar ingin menguji berapa kenaikan kadar gula darah saya setelah mengonsumsi 200 gram buah naga. Dan sekarang jam 8.35, berarti 2 jam lebih 5 menit. Nah, kita mulai sekarang tes gula darah. Di angka 249. Hasil tes gula darah 2 jam setelah makan 200 gram buah naga, 249. Padahal tadi ketika sebelum memakan buah naga, gula darah saya adalah 105. Berarti kenaikannya sebesar 144, sangat tinggi. Dari hasil tes gula darah sebelum dan sesudah makan 200 gram buah naga, dapat diambil pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan gula darah sebanyak 144 poin itu sifatnya relatif dan tidak berlaku untuk yang lain. Jadi hanya berlaku untuk diri saya sendiri. Sebab setiap orang respon tubuhnya berbeda-beda. Yang kedua, ceritanya lain. Jika 30 menit setelah mengonsumsi 200 gram buah naga, melakukan kegiatan olahraga, tentunya kenaikannya tidak akan mencapai 144 poin. Itulah pentingnya olahraga bagi penderita diabetes untuk mengendalikan kadar gula darah. Yang ketiga, konsumsilah karbohidrat termasuk buah-buahan dalam jumlah sedikit atau istilahnya disebut low karbo atau bisa juga zero karbo. Jika saya tadi hanya mengonsumsi 20 gram buah naga, mungkin kenaikannya hanya sekitar 13 atau mungkin 14 poin. Jadi tidak akan naik secara signifikan. Yang keempat, hati-hatilah kepada para penderita diabetes di dalam mengonsumsi makanan yang banyak mengandung karbohidrat, terutama buah-buahan yang manis. Usahakanlah mengonsumsi dalam batas normal atau jumlahnya sedikit. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.